Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan baik, insya Allah umroh bulan depan. Yang gak jawab salam, suaminya kawin lagi. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'alal Qur'an wa sunnatin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam undang-undang asasa fi hayatina ila yaumil qiyamah wa ja'alal insana fil ardi khalifah وجعل إندونيسيا دولة مستقلة وفي سبع إلى المروك ولاية وجعل هذه القرية Taman Persada وجعل هذه القرية kupu-kupu طيبة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يعبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن أصعني فقد أبى وقالت الأخرى إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat pemerintah,
ketua dewan dan anggotanya, wabil khusus Ta'mirul Masjid, Ta'mirul Musallah, Nurul Iman, seluruh ketua DKM, Majelis Ta'lim, dan wabil khusus lagi ketua panitia penyelenggara peringatan Nabi besar Ahmad, bukan Muhammad. Ini harus kita luruskan. Nah, kecil tadi sebut nama, besar tadi gelar pangkat. Insya Allah kita semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Law wulida li 'ashran lanahartu ahad minhum. Ini perkataan Abdul Muttalib. Kalau seandainya aku punya anak laki-laki 10 orang, maka aku korbankan, aku bernazar kepada Tuhanku untuk mengorbankan seorang. Maka lahirlah Abbas, Hamzah, ini anaknya Abdul Muttalib. Kenal siapa Abdul Muttalib? Siapa? Kenal di mana? Ayo. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya? Kakeknya? Lahirlah Abu Talib, lahirlah Hamzah, Al-Haris. Ada Hamzah di sini? Lahirlah Ad-Dirar, sampai namanya Abu Lahab itu anaknya Abdul Muttalib. 10 orang laki-laki, 6 orang perempuan, jadi ada 16. Yang cikal bakal nanti ada namanya Abdullah, menjadi ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yuk kita buka hati kita. Kita saat ini ingin memasukkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita memperingati Nabi sedangkan Nabi kita sendiri tidak memasukkan kecintaan itu ke dalam hati kita. Dusta cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat lahir Allah berikan 10 orang, termasuk di dalamnya Abdullah. Subhanallah. Maka dilaksanakanlah pengorbanan ini, nazarnya kepada Tuhannya. Dari 10 orang laki-laki, maka disediakan 10 kendi untuk ditulis nama dari setiap anak Abdul Muttalib. Ketika undian itu bergulir, diputer,
dapat nama Abdullah. Suku Quraisy. Saya Quraisy nih. Ya. Quraisy. Abdullah nih, Masya Allah. Suku Quraisy ini, Bani Hashim, itu suku yang paling luar biasa. Kaya raya, terhormat. Dan Rasulullah di dalam hadis Bukhari Muslim menjadi pemimpin nanti 12. Itu semua adalah dari keturunanku, Quraisy. Yang ke-12, Imam Mahdi. Imam Mahdi. Beliau sudah ada, tapi belum saatnya untuk dibaiat. Dan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1444 tahun yang lalu. 1444 tahun yang lalu. Dek, adik-adik, siap mau dapat hadiah? Siap? Dengar, nanti ada pertanyaannya. Nah, kita bicara Nabi kita nih. Kita nggak keluar, bicara orang lain enggak. Ya. Contoh yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad. Sampai Allah sebutkan laqad, bukan lam nafi ya, lam taukid, qafnya taukid, dalnya taukid. Allah sumpah tuh, sungguh, sungguh, sungguh. Allah nggak dusta. Ya. Karena Allah katakan sebelum jasadnya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Itu firman Allah. Cahaya yang membawa kitab dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nur. Abdullah, setiap undian namanya sampai 10 kali. Paman-pamannya dari Abdullah nih nggak rela kalau ponakannya disembelih. Maka ditukarlah setiap undian namanya yang keluar 10 domba. 10 kali 10 berapa? 100 domba yang dikorbankan demi untuk menjaga Abdullah. Jangan sampai disembelih. Kalau terjadi penyembelihan, maka ada penyembelihan yang kedua. Penyembelihan yang pertama siapa? Siapa? Yang disembelih pertama siapa? Nabi Ismail. Pinter perempuan daripada laki-laki. Ya. Az-zabih as-sani, kalau terjadi penyembelihan Abdullah, itu berarti manusia yang kedua yang akan digerek. Ternyata subhanallah 100 domba. Gak kira-kira tuh. Idul Kurban, 1 domba aja udah menjelang Idul Kurban, subhanallah itu harganya berapa? 4 juta, 3 juta, luar biasa. Kali aja 100. Dari masa itulah Abdullah dari remaja udah keliling dakwah, udah keliling dagang. Utara, selatan, timur, barat. Ketika menjelang musim panas, beliau ke utara. Menjelang musim dingin, beliau ke selatan. Dagang, dalam perjalanan dagang itu, subhanallah, mulai remaja, orang Arab tuh 7 tahun saya tinggal di sana. Orang Arab itu perempuan umur 9 tahun itu udah gede, udah gimana ya? Ya. Subhanallah. Makanya Siti Fatimah itu menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an umur, ada yang tahu? 16 tahun. Wafatnya umur 28 tahun. Sebentar di dunia.
Siti Aisyah, Ummul Mukminin, ketika menikah dengan Rasulullah umur berapa? Ayo. Ya. Dan menyatu dengan Siti Aisyah, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, umur berapa? Tanyakan kepada guru-guru kita yang ada di sini. Subhanallah. Abdullah ketika perjalanan dakwah ketemu sama seorang gadis ahli Taurat, penghafal Taurat, langsung ditangkap sama perempuan nih. Berani tuh perempuan? Ada nggak seperti itu di sini? Nangkep laki-laki? Banyak bu. Innalillahi kalau ada yang berani begitu. Subhanallah. Ya. Ditangkap sama ahli Taurat nih. Karena dia terkesima dengan cahaya yang ada di wajah Abdullah. Minta dilamar. Abdullah, aku lamar engkau. Abdullah kan kaget. Saking kagetnya dia loncat. Seakan melihat kuntilanak. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'nya, secantik-cantik wanita di dunia ini, artis di dunia ini, dibanding dengan bidadari surga, itu nggak ada apa-apanya. Jauh banget, seperti ibunya tikus. Jadi kalau ada yang merasa cantik, secantik apapun di dunia ini, dibanding dengan bidadari surga, kagak ada apa-apanya. Hanyut. Kayak ibunya tikus. Mau jadi ibu tikus? Ya. Unggal poe dandan bae dah. Ya, disedoyan bae tak eta wajah. Ya, ada merah, ungu, kuning, kelabu. Kayak orang kejeduk di tiang listrik. Tuh. Hati-hati. Kabur dia. Kenapa? Allah. Wajah Abdullah itu bercahaya. Cahaya dari mana nih? Dari Nabi Ibrahim. Dititiskan kepada Nabi Ismail alaihissalam. 30 keturunan. Regenerasi dari Nabi Ibrahim sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Hafalnya? Hafal. Hafal ya? Hafal dikasih 500. Ayo. Udah 5 tadi. Bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fikhrin. 10. Banyak ngaku umat Nabi. Tapi silsilah nabinya sendiri kagak tahu. Ya kumaha ya. Bin Malik, bin Nizam, bin Mudrika, bin Khuzaimah, bin Kinanah, 15. Bapak-bapaknya juga monggo silakan hafal. Ibu-ibunya hafal. 500.000. Ayo, kejar-kejaran. 15-nya Ilyas bin Ilyas alaihissalam, bin Nazar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, 20. Bin Addi, bin Abdi, bin Muqawwam, bin Nakhur, bin Tariq, 25. Bin Ya'ruf, bin Yasjub, bin Nabil, bin Ismail, bin Ibrahim alaihissalam, 30. Sogera. Acung tangan. Mana bu? 5 baik. 5 bisa nggak? 5. Ulah takut tuh. Jangan takut. Babak pertama, saya mau manggil anak 2 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Pengen ngeliatin siapa orang tuanya nih. Yuk, sini, kamu sini. Jangan takut sini. Anak siapa ini? Ayo yang kecil perempuan sini. Mau dikasih duit, mau nggak? Ada hadiah dari Filipina. Nah, ya
Ada pondok juga kita di Filipina sini. Ya. Mau dibawa ke Filipina, ayo sini. Kumaha ya? Itu yang hitam. Sini sayang, 2 orang perempuan. Yuk. Kalau nggak ada laki-laki perempuan yang maju. Hebat. Ya, berani perempuan. Ulah berani nangkap laki-laki. Ayo, ini yang kuning sama yang hitam sini sayang. Kagak ada yang berani orang sini nih. Ya. Ayo sayang, ini 2. Yang Nono. Dari Inggris ini nih, pakai Nono dia nih. Yang 2 nih, yang peci merah sini. Sama yang sini. Ayo, buru cepat. Ayo. Bismillah. Ayo. Ayo cepat. Cuman sebentar. Waktu kita ini terbatas. Ayo. Buru. Yang 2 lagi, perempuan. Sini. Kagak ada. 2 orang aja udah. Kagak ada yang berani. Sini sayang. Sini, buru, ayo. Anak ahbab, nggak boleh takut. Anak ahbab ini. Ayo, buru. Ya. Sini. Sini sayang. Cuman 2 orang yang berani. Di antara 100 ribuan yang ada di sini, cuman 2 orang yang berani. Ya Allah. Nama siapa? Ibnu. Nama saya itu. Kelas berapa sayang? 3. Kelas 3. Nama siapa? Khalid. Ibnu Khalid. Kelas berapa? 4. Khalid, kalau gede mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Cepat jawab. Wah, berat ini. Kalau gede mau jadi apa? Hafiz Al-Quran. Hafiz Quran. Baik. Coba baca Pancasila. Gak tahu Pancasila. Kelas 4 ini loh. Dia nggak sekolah. Gak sekolah? Tapi pasti hafal Pancasila. Coba Ibnu, Pancasila. Ini regenerasi kita bahaya nih. Ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu pejabat kota saya tantang baca undang-undang, kagak ada yang bisa. Saya dapat 5 juta. Itu pejabat, ya. Ya Allah. Beberapa provinsi ada anggota dewan, ketua DPRD kagak bisa Pancasila. Ini kita cek and recheck, bukan bohong. Ini nyata. Sekarang nih, ya. Saya tantang, Masya Allah, yang punya jabatan yang menentukan di kota Bogor, undang-undang kagak bisa. Nah, jangan sampai Pancasila nih, Masya Allah, anak-anak kita ajarin. Ini buatan ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, meletakkan pondasi dasar negara Republik Indonesia, Pancasila. Nah, Masya Allah, itu semua dari Al-Quran itu. Bendera kita aja, itu dari hadis Rasulullah. 7 kali Nabi sampaikan di dalam kalamnya. Sehingga wali-wali Allah, negeri kita ini membuat bendera tuh merah putih. Gak bisa Pancasila? Gak bisa. Ya Allah. Kalau di rumah makan sering disuapin gak sama emak? Aduh, ya kumaha mana ya? Ya Allah. Sering disuapin gak sama? Pantesan ngejawabnya susah, hese. Bu, Nabi, ya Allah, merintahin, mencontohkan umatnya pakai tangan. Ketika nyuapin anak, tanya niatnya mau jadi apa? Suapin emak. Masya Allah. Umur saya sekarang sudah 54 tahun. 54 tahun. Berapa tahun yang lalu? Saya masih sempat. Emak saya masih hidup. Saya asli Sulawesi. Istri saya orang Sunda. Ya. Emak saya sekarang masih ada umur 100 tahun. Nenek saya juga masih ada sekarang umur 135 tahun. Sama dengan umurnya Paku Banten. Siapa? Abah Syari.
Abah Syai 135 tahun, masih ada beliau sekarang, Masya Allah, luar biasa. Sempat masa pandemi di Serang, Banten, itu ada Mama Ghazali, umurnya 145. Waktu beliau nikah, masih ada sekarang. Waktu beliau nikah, umur 60 tahun. Nikah sama gadis, umur 16 tahun. Sekarang udah jadi nini-nini. Abahnya masih jak-jak, cek sunat ya gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya, semoga di sini sehat, afiat, panjang umur semuanya, amin. Guru-guru kita, ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Diberkahi kehidupannya. Yang sakit diangkat sakitnya. Yang susah hidupnya dimudahkan hidupnya. Yang terpenting mati dalam keadaan husnul khotimah. Aduh, iya mah. Abdi teh mahanya. Eta Pancasila, tolong diajarin. Ya. Diajarin Pancasila anak-anak. Nah, dapat. Ini saya. Berani naik, berani dah. Kagak ada Ustadz bagi-bagi duit di atas panggung, kagak ada. Cuma Ibnu aja. Ibnu ini. Nah, insyaallah, ayo balik. Bulan depan saya di sini, saya tagih tuh Pancasilanya. Ya. Ada anggota dewan kita di sini nih. Dari Partai Golkar, PKB. Ya. Coba diajarin Pancasila anak-anak. Ya, Masya Allah. Generasi ke-30. Ketika Abdullah balik, udah dipersiapkan seorang gadis putri yang begitu cantik, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aminah. Allah, dari suku yang terhormat juga. Ketika saat itu, nah, maka top chair hamil ibunda Aminah yang cikal bakal menjadi ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rohatil wabari, bantu. Kemana? Kunur yabdu mim'ani Ahmadi wa bari kunur yabdu mim'ani Ahmadi fi layalil maulidi. Ini Masya Allah, perbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhawatirkan, ada yang ngaku umat Rasulullah udah umur 40 tahun tapi belum juga bertemu dengan Rasulullah. Ini perlu khawatir. Ngaku umat Rasulullah tapi belum juga bertemu di dalam mimpi. Jangan sama dengan wali-wali Allah. Al-Habib Umar bin Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala. Itu kalau berwasilah kepada abah guru sekumpul Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martapura. Itu luar biasa wali-wali Allah. Apa kata beliau? Sangat disesalkan ada umat Rasulullah yang umur 40 tahun belum juga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ijazahkan ilmunya untuk bertemu dengan Rasulullah. Dan ini dijazahkan dari guru kita. Dan nggak nyampe seminggu kalau benar hatinya bersih. Ada cinta Rasulullah dan cinta kepada gurunya, cinta kepada ulamanya, nggak durhaka kepada gurunya. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar. Hafal. Pas kepala di bantal, baca itu. Mau wudu, nggak punya wudu, mau nifas dalam keadaan haid, tetap bisa dibaca. Itu hebatnya. Membaca salawat itu tidak akan memunculkan ria, ujub, sombong, nggak ada. Ya, coba aja baca salawat. Masya Allah. Kemarin Al Habib Lutfi, penasehat presiden, bulan Maulid kemarin, diupayakan baca salawat 16.000 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi, 16.000 kali. Selama sebulan tuh kecil sebenarnya. Sehari aja 5.000 kali bisa kita buat salawat. Allahu Akbar. The earth. Iya bahasa Sundanya, bahasa Sunda. Ya. Mangga diartikan. The earth was created. Indeed, the earth was created. Because. Naon sorry Bu? Hah? Bahasa Sunda iya mah. Di mana Inggris nah yuk. Kan baik dah. Ya. Alhamdulillah kita punya pondok di Filipina, di Mindanao. Sekarang santri ada 2.000-an dari berbagai negara. Ya, semua kita ajarkan. Subhanallah. Ini mobile terus kita nih perjalanan, ya. Ada pondok kita juga di Cianjur Selatan. Kita berhadapan dengan misionaris. Ada pondok saya di Sentul City. Nah, itu khusus preman-preman, tatoan, gratis. Ya, sekarang santri kita ada 4.000-an di belakang ini, menjadi tanggung jawab. Kenal dengan Allah, kenal dengan nabinya, kenal dengan para ulamanya. Kenal, Masya Allah. Dan kenal dengan seluruh umat. Karena kita ini umat, kuntum khaira ummat. Untuk seluruh umat. Bukan satu kampung, bukan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab yang dikarang oleh Imam As-Sanusi, Ummul Baraim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Arushul Mamlakah, rajanya pengantin. Rajanya pengantin. Kita sudah banyak melihat keindahan di seluruh alam ini. Di dalam Indonesia, negara satu-satunya negara yang punya penduduk 275 juta penduduk Indonesia. 200 itu Islam. Satu-satunya negara yang punya 3 hari, 3 waktu. Ini bagian barat. Bagian tengah lain lagi. Sini jam 8, bagian tengah udah jam 9. Bagian tengah jam 9, bagian timur udah jam 10. Satu-satunya negara yang punya 3 waktu hanya Indonesia. Yang hari ini ingin dihancurkan oleh orang-orang nggak punya Tuhan. Ada Israel,
ada Yahudi, ada komunis, ada liberal, ada Kristen. 5 kekuatan ini ingin menghancurkan negara kita yang tercinta. Kalau kita tidak punya kekuatan, dasar falsafah kita Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka jangan pernah berharap dengan darah, pengorbanan, tetesan keringat yang terakhir para ulama kita, syuhada kita memperjuangkan negeri ini. Seluruh mata ingin menghancurkan negeri kita. Saya nggak pernah berpikir atau mimpi kalau seandainya dari negeri kita nih bagian timur lahir kejayaan Islam. Masya Allah. Maka Nabi menanamkan kepada kita bukan untuk membangun negara Islam, enggak. Nabi mengajarkan kita amalkan seluruh amal Islam itu dari mulai diri kita, saksiyah thayyibah. Kalau sudah diri kita ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, zurriyah thayyibah, menaik kepada langkah yang kedua, keluarga kita. Kalau keluarga kita ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lahir ke yang ketiga, qaryatun thayyibah. Kalau sudah 3 akar ini ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dipastikan baldatun thayyibatun. Ini, mohon maaf, saya punya jadwal ceramah di Mabes Polri Jakarta. Karena saya memang imam, selama 15 tahun saya imam besar di Masjid Al-Bina Senayan, Jakarta. Allah, dengan wasilah Prof. Dr. Joko, saya bisa hadir kembali di sini. Perasaan sudah 2 kali saya di sini. Ada yang kenal, Bu? Cuma 2 orang yang kenal. Yang lain kagak yang kenal. Memang bukan artis kita nih mah. Kita ini mah orang hutan. Ya, jalannya di hutan baik deh. Ya, ngurus orang. Ya, ngurus orang. Subhanallah. Itu yang ada di dalam penjara demi Allah. Ini fakta, bukti, boleh kita cek. Hampir rata-rata di dalam penjara itu orang-orang yang dianggap teroris, ngaku Islam, itu rata-rata anti maulid, anti tahlilan, anti zikir, anti doa berjamaah. Itu rata-rata tuh dalam penjara yang dianggap teroris. Allahu Akbar. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Allah, inilah kalau belajar tanpa guru kita, ya, gurunya dari buku tanpa guru, tanpa sanad keilmuan, keberkahan dari seorang guru. Allah, dari Google, ya. Akhirnya apa? Dia gurunya Google, ya. Bin laptop, sekarang sudah dihapus ini. Televisi pun sudah dihapus sekarang. Alhamdulillah tuh, ya, gak banyak nonton lagi kita nih. Mikir kita hari ini, masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arushul mamlakah, pengantinnya, rajanya pengantin. Maka ketika semua keindahan ini berkumpul, tidak ada apa-apanya, kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Masya Allah. Falyafrahu huwa khairan mimma yajma'un. Kalian kumpulkan semuanya ini. Ada rahmat yang telah diberikan oleh Allah. Ini rahmat yang diberikan oleh Allah, 199 disimpan, 1 diturunkan ke dunia. Siapa? Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa merambah ke seluruh alam, bukan hanya dunia, akhirat. Akhirat.
Maka apa kata Rasulullah dalam kitab Imam At-Tirmizi yang lahir 229 Hijriah. Imam At-Tirmizi, pengarang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bagaimana kehidupan Rasulullah dari ujung kuku sampai ujung rambut ada di situ tuh. Apa kata Rasulullah? Ana habibullah wala fakhr. Saya kekasih Allah, tapi saya tidak sombong, tidak congkak, tidak angkuh. Ana awwalu liwa'il hamdi yaumal qiyamati tahtahu Adam faman duna. Aku orang yang pertama, paling depan memegang panji pujian Allah. Di belakangku para nabi, yang paling di belakang aku adalah Nabi Adam. Wala fakhr, tapi aku tidak congkak, enggak sombong. Ini kekasih Allah loh, kesayangan Allah loh. Enggak congkak, enggak angkuh, enggak sombong. Ana awwalu syafi'in. Aku orang yang pertama memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, dan orang yang diberikan syafaat. Wala fakhr. Bayangin, seluruh nabi minta syafaat kepada Rasulullah. Begitu hebatnya nabi kita. Kenapa? Cahaya. Kuntu awwalu nabiyyin wa akhiruhum fil ba's. Aku orang yang pertama diciptakan oleh Allah dengan cahayanya. Dan sebagai jasadnya, nabi yang utus terakhir di antara seluruh anbiya alaihi salatu wassalam. Lihat di dalam kitab Al-Barzanji, halaman-halaman akhir tuh. Fasubhanahu wa ta'ala min marijin awjada nura nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin nurihi qabla an takhluqa Adam. Maha suci Allah yang tidak ada satu-satunya manusia yang diciptakan oleh Allah dari cahayanya selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nurihi qabla an takhluqa Adam, sebelum diciptakannya Adam. Berapa lama? Imam Abu Nuaim Al-Asfihani mengatakan asyara arba'asyarata alf am, 14.000 tahun diciptakannya nur Rasulullah. Baru 14.000 tahun kemudian baru diciptakan Adam alaihissalam. Subhanallah. Bagaimana tidak mulianya. Maka kata Allah, nur, cahaya. Cahaya Rasulullah bersinar. Kalau orang kafir melihat cahaya Rasulullah, pasti mereka yakin itu pasti Muhammad. Cahaya itu berdekapan dengan sahabat Rasulullah, seminggu baru hilang itu cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur, anta iksirun wa ghadli, anta misbahus sudur. Itu cahaya. Cahaya Allah Karim, subhanallah. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, langsung diberikan lakop kunyah Abu Muhammad. Bertanya Nabi Adam, "Who Allah, why did give me the nickname Abu Muhammad?" Kenapa engkau berikan aku nama Abu Muhammad? Saya belum nikah. Saya belum punya anak. Apa kata Allah? Irfa ra'saka ya Adam, angkat kepalamu wahai Adam ke atas. Ketika Nabi Adam melihat, luar biasa, alangkah indahnya, alangkah sempurnanya cahaya yang awalnya belum pernah kelihatan dan akhirnya pun tidak akan pernah terlihat oleh Nabi Adam. Ya Rabb, ma hadzal nur, cahaya apa ini ya Allah? Cahaya apa ya Allah? Apa kata Allah? Di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Muhaddis Syekh Samsuddin bin Nasruddin Al-Dimishqa. Itu luar biasa. Apa kata Allah? Wahai Adam, kalau bukan karena cahaya itu, aku tidak akan pernah ciptakan engkau dan ciptakan seluruh alam jagat raya ini. Cahaya.
Allahu Akbar. Maka kenapa para anbiya alaihi salatu wassalam semuanya bersalam kepada Rasulullah ketika dalam kandungan ibunda Aminah? Semua nabi, dari Nabi Adam, Nabi Sid, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam, bersalam kepada Rasulullah masih di dalam rahim sang bunda. Babak kedua. Ada yang berani angkat tangan? Nah, kan angkat tangan semua sekarang nih. Ya, udah tahu kan? Jangan 2 kali, yang sudah jangan. Ya. Itu tuh yang hitam sama kuning sini. Ulah ceweknya punya. Cewek itu bahasa sangkersekannya pemuas nafsu. Kudu hati-hati yuk. Ya. Cewek-cewek kemana? Godain kita dong. Itu hati-hati. 2. Yang hitam sini kan? Yang samping kuning. Kagak mau juga? Ya Allah. Ya, anak saha ya. Ayo. Mau dibawa ke Filipina yuk. Kagak ada lagi yang mau ini. Laki-laki 2 lagi sini. Ini nih. Berdua. Masya Allah. Ya mah hese cahaya mah. Ya, padahal cahaya lampu ini terang banget ini. Cahaya dalam hati kita nih. Dengan cahaya ini luar biasa. Iblis menjerit ketika lahirnya Rasulullah. Ada 4. Innal iblisa arba'arannatin. 4 perkara itu iblis la'natullah alaih menjerit. Salah satu diantaranya yang paling utama, hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis itu menjerit, berteriak, kelimpungan ketika dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama kita, Imam Masya Allah Abu Nu'aim Al-Asfihani di dalam kitabnya mengatakan, kalau ada orang yang benci dengan peringatan kelahiran Rasulullah, itu dikhawatirkan keturunan benci dengan peringatan Nabi, lahirnya Nabi. Ada maulud, ada maulid, semuanya ada dalam Al-Quran. Ya, cuman belum ngaji kita nih. Banyak ngaji kepada ulama kita, guru-guru kita, hormati mereka, ambil manfaat dari ilmu mereka. Ulama, guru-guru yang mengajarkan kita kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulnya, iman, ibadah, muamalat, muasyarat, akhlak, ambil. Lain ulama-ulama ngasong-ngasong lain. Ya, lihat Nabi ketika berjalan di Madinah dengan kudanya, semua suku minta Nabi untuk berhenti, tinggal di tempatnya. Tapi apa kata Nabi? Enggak, kuda saya atas perintah Allah sampai ke tanah pemakaman Abu Ayyub Al-Ansari. Umur 98 tahun. Subhanallah. Nabi enggak kelihatan kekayaannya, tapi dengan hati, keyakinan. Berapa harga tanah yang ada kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari? Ya, itu gerakan hati, yakin pada Allah. Allahu Akbar. Cahaya itu datang. Ketika cahaya itu akan keluar, Allah kirimkan 2 bidadari dari surganya Allah, Siti Aisyah dan Siti Maryam, untuk menjadi suster saat lahirnya Nabi kita Muhammad. Bu, istri Rasulullah sampai yang namanya Ummu Salamah umur 65 tahun itu awet muda, bercahaya wajahnya. Bercahaya, Bu. Subhanallah. Bu, mau bercahaya mukanya? Mau bercahaya wajahnya? Tadi sudah satu ilmu yang saya ijazahkan tuh untuk bertemu dengan Rasulullah. Mau bercahaya mukanya? Mau bercahaya, Bu? Lepaskan dulu cermin. Ulah unggal poe cermin bae, di dapur cermin,
Di WC cermin juga. Sampai, ya Allah, sampai naik mobil masih juga bercermin. Ulah. Kami di Jepang, Bu. Masya Allah, itu di Jepang luar biasa. Ya. Pakaian wanita orang Jepang itu yang terhormat, kimono, 3 lapis. Cuman belum pakai jilbab. Allahu Akbar. Itu kalau datang suaminya, mereka udah di depan pintu nunggu suaminya pulang kerja. Luar biasa, Bu. Udah berdandan, cantik lagi, harum. Ya. Nunggu suami. Pas datang suami, diambil loh. Dicium tangannya. Itu mencium tangan suami, pahalanya 1000 kali sholat sunat. Mencium tangan suami, Bu. Gitu. Gitu enggak? Ya. Masya Allah. Itu tangan suami, berkah itu mah. Ya. Lihat, apalagi mencium kening suami pulang dari sholat Jumat, lebih dahsyat lagi. Sama dengan mencium Hajar Aswad. Nyahon tuh Hajar Aswad? Nyahon. Batu hitam. Suaminya juga Nah. Hajar Aswad. Goyang-goyang tah. Nunggu suami pulang dari Jumat, depan pintu. Hajar Aswadku datang, Hajar Aswadku. Kata suaminya, kurang ajar emang loh. Mentang-mentang gua hitam bilang Hajar Aswad. Ya. Nih, Masya Allah. Dicium tangannya, Bu. Diambil. Dibimbing suaminya itu, diambil tasnya, dibuka jasnya, sepatunya. Itu memuliakan suami, bukan jadi pembantu, bukan. Selepas itu apa? Ditawarin, Kang, hayang naon, cai putih, cai bodas, cai anet. Ternyata ada keturunan orang Sunda di Jepang, Bu. Masya Allah. Tuh, sampai diambilin handuk anget untuk ngelap muka. Pak, ada nggak istri begitu di sini? Ada? Top, Marco top. Mana orangnya? Mana? Ya Allah, ngaku doang. Ya Allah. Istri Rasulullah, kalau Nabi datang, Allah itu berebutan, Bu. Keringetnya Nabi itu jadi obat. Keringetnya Nabi itu bisa jadi macam-macam. Ya Allah, makanya Siti Aisyah, seluruh istri Nabi itu bercahaya. Itu aura, Masya Allah, awet muda kelihatan. Ummu Salamah, kalau Rasulullah tidur, diambil keringetnya, diperas, Bu, ditaruh di gelas seperti ini nih. Enggak jadi. Ya, enggak jadi diminum, enggak jadi. Atuh. Ya, enggak jadi, Bu. Nanti ada lain waktu kita minum ya. Masya Allah. Diambil, diminum. Seluruh penyakit hilang. Bercahaya wajah mereka. Bu, mau bercahaya wajahnya? Mau? Kenapa 3 orang yang jawab? Ini ibu-ibu semua ini, makanya saya pas, ya Allah, ini ibu-ibu semua, ya Allah. Wanita-wanita penghuni surga semua yang depan ini. Ulah amin baik atuh. Amin. Giliran amal kagak mau. Mau amal nggak, Bu? Masuk surga mau? Bertemu dengan Rasulullah mau? Mau bercahaya wajahnya? Mau beneran? Dicirian tah? Ya. Pengen. Ada orang Sunda kan sini? Oh banyak ya? Masya Allah. Nyak baben cangcing ada? Ada. Ya. Abang-abang none-none ada sih. Masya Allah. Mau bercahaya, Bu? Siti Aisyah radhiyallahu an malam hari ngejahit, jarumnya jatuh. Dicari-cari tuh jarum kagak ada. Cahaya Nabi datang. Masya Allah, langsung ketemu itu jarum. Bagaimana cahaya Nabi? Allahu Akbar. Ibu-ibu pengen bercahaya wajahnya.
Tunggu suami Bu. Dari kerja, dari kantor, dari bangunan, dari ngojek, dari apa aja. Pokoknya tunggu. Ciri wanita soleha, pengen bercahaya mukanya. Ya. Aiku naon Bu? Ulah sorry, jangan ketawa dulu Bu. Masya Allah. Untuk apa? Ambil keringetnya. Nah, udah mulai durhaka nih istri-istri begini nih. Udah kelihatan ini. Ya Allah Pak, nih perhatikan istri-istrinya nih Pak, Masya Allah. Suaminya sendiri dijelekin. Nah, bahaya ini. Bahaya nih. Ambil keringetnya. Istri Nabi pasti ketemu dengan Rasulullah. Masuk surga bersama Rasulullah. Haram dinikahi setelah Rasulullah wafat. Ambil keringat suami kita Bu, lagi tidur, ambil keringat, lagi keringetan nih. Ya. Apalagi musim panas, kagak ada AC, Masya Allah, kipas angin masuk angin. Ambil keringetnya. Jadiin obat Bu. Waduh. Ya Allah. Jadi obat. Bayangin di dalam Sahih Muslim, begitu panjang. Ada khadimahnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah, Ummu Aiman, tengah malam kehausan, nyari air kagak ada. Nyari tengah malam, sekitar jam 2-an gitu. Ada di pojok rumah, kelihatan kendi yang ada airnya. Saking hausnya beliau, Ummu Aiman, melihat air, begitu jernih Bu, jernih banget. Nggak jadi. Subhanallah. Diambil itu kendi, begitu jernihnya itu air, diminum sama Ummu Aiman. Pas Rasulullah bangun, bingung, ini kendi kenapa bergeser? Ada apa nih Ummu Aiman? Ya Rasulullah, semalam aku kehausan, nyari air kagak ada. Jangan le mineral, aqua kagak ada. Kagak ada. Ulah meli aquanya, hati-hati. Saya peringatkan nih, 20% dari pembelian itu menghancurkan umat Islam. Ya. Beli air santri lah banyak. Ya. Atau buat sendiri air, nanti kampung nang dengeran itu. Nah, air kupu-kupu, nah. Ketahuan kampung kupu-kupu, ya Allah. Ya, asli dari kupu-kupu. Luar biasa. Ya Rasulullah, aku minum, aku haus Rasulullah. Apa yang Nabi nyengir jadinya? Wahai Ummu Aiman, tahukah engkau itu adalah air seni aku? Bayangin Bu. Subhanallah, enggak begitu nikmat rasanya. Enggak ada sama sekali rasa apa gitu. Apa kata Rasulullah? Sampai mati engkau tidak akan pernah terkena penyakit perut. Enggak Bu. Ayo kita mau buktiin. Ya. Punya suami masing-masing. Waduh. Masya Allah. Keringat aja dulu Bu. Keringat. Itu air liurnya Rasulullah lebih harum daripada bau bayi yang sebulan 2 bulan. Air liurnya Rasulullah. Bisa jadi obat. Bisa jadi minyak kasturi, lebih harum daripada minyak kasturi. Masya Allah. Coba tengah malam pulang dari sini ntar ya jam 2. Kita pengen buktiin Bu. Bukan katanya doang. Bukti. Ya, bukti. Astagfirullah. Ini kelihatan banyak istri yang durhaka sama suami. Beneran? Ya Allah. Ya. Bu. Nabi itu Allah titipkan 4 di dalam kolbunya. Ya. Hilm, ilm, yakin, dan
mardiyah, waridwan. Ini yang paling berat nih. Ridwan. Susah, senang, itu sama aja. Bahagia, senang, itu sama aja. Menangis, tertawa, itu sama aja. Ridwan. Kita beda. Masya Allah. Maka kalau kita belum bisa baca kitab, belum bisa baca Quran dengan benar, ilmu agama kita masih pas-pasan, cukup yang kita buat hilm. Lembut, lemah lembut kepada seluruh makhluk Allah. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tadi ada hadisnya, innama bu'ithu akhlak. Ya, akhlak. Ada orang bobrok, sholatnya kedul, ngajinya enggak bener, taklimnya apalagi, puasanya akhlaknya, ya, Masya Allah, akhlaknya hancur. Ya Allah, ini nih luar biasa. Hati-hati. Ketika perjalanan kami ke beberapa negara, ya Allah, berhadapan dengan orang-orang kafir di luar agama kita, kita hanya memperlihatkan akhlak, bukan kepintaran kita, kecakapan kita dalam berbagai macam bahasa, enggak. Tapi akhlak kita dengan pakaian yang sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Satu persatu, kadang 10 orang, kadang 300 orang, kadang satu kampung bersyahadat masuk ke dalam Islam. Dengan akhlak kita. Ya. Kita lihat hari ini, akhlak Nabi kita hancur dalam rumah tangga, dalam seorang suami, seorang istri jauh dari akhlak Rasulullah. Seorang suami katanya mencontoh Rasulullah, tapi ketika azan dikumandangkan, mereka enggak memenuhi panggilan Allah. Enggak memenuhi panggilan Allah. Allahu Akbar. Persis mihrabnya seorang wanita itu di rumah. Sebaik-baik masjidnya perempuan itu di rumah. Banyak laki-laki yang doyan sholat di rumah. Persis pakai mukena aja sekalian. Nggak ada kekuatan. Di berbagai negara Pak hari ini, Masya Allah, umat Rasulullah, saudara kita yang diikat dengan kalimat La ilaha illallah, itu masjidnya 5 kali sehari full seperti orang sholat Jumat. Seperti orang sholat Jumat. Allahu Akbar. Ketika di Brunei, ini luar biasa. Akhlak kita perlihatkan kepada saudara-saudara Muslim. Negara yang terkaya, yang tidak ada sedikit pun sangkut pautnya intervensi dari negara kafir. Dan mereka tidak punya utang. Dari tahun 1986. Mereka mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi. Bukan negara Islam, bukan. Mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Luar biasa. Jangan yang bekerja, yang pengangguran dibayar setiap bulan. Ketika kami diundang jadi imam di sana, bulan Ramadan, luar biasa. Masya Allah. Berapa Bu? Hanya 10 hari diundang. 10 hari. Allah. Itu kebahagiaan. Begitu dimuliakan kita di sana. Kita memperlihatkan akhlak. Mereka dengar azan. Indonesia ini luar biasa. Ya. Qori internasional dunia dari Indonesia. Kiai Haji Muhammad ZA di Mekah. Mereka tak kenal itu. Tahu mereka. Disuruh azan saya, Masya Allah. Akhirnya 5 waktu saya azannya beda-beda tuh. Persis kita kumandangkan waktu mengislamkan beberapa saudara kita yang ada di Papua. Azan. Allahu Akbar Allah. Itu yang pertama. Itu pas sholat maghrib. Pengen dengar lagi suaranya. Azan Isya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditunggu lagi ternyata udah azan jadi imam lagi. Subhanallah. Saya waktu di Pakistan habis suara saya gara-gara tarik sana tarik sini. Jadi imam ceramah pakai bahasa Arab, sambung pakai bahasa Inggris, kemudian suruh azan, habis suara. Di negara orang lain luar biasa. Subhanallah. Pas subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu subuh. Zuhur diperintah lagi 5 kali tuh. Langsung mereka rekam suara kita dari Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu zuhur tuh. Itu azan waktu tahun berahnya 70-an RI masih ada tuh. Sampai kepada asar. Allahu Akbar. Ya. Kita kumandangkan beda-beda 5 waktu. Apa kata mereka? Harusnya begini kita 5 waktu itu azannya beda. Jadi orang dengerin pun enggak jenuh. Bu beneran enggak jenuh. Masya Allah. Coba lihat hari ini Islam yang terbanyak di Indonesia ketika dipanggil oleh Allah untuk sujud, ternyata kita lebih durhaka daripada iblis. Iblis diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Dia nggak mau. Tapi kita lebih hebat daripada iblis. Ketika diperintah oleh Allah sujud kepada Allah, kita nggak mau. Lebih hebat kita daripada iblis. Sadar atau tidak sadar? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Padahal kita mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di dalam tesis saya, disertasi di Filipina, di Manila gitu. Kuliahnya di Malaysia. Allahu Akbar. Saya membumbukan ada beberapa bab tentang surah Al-Fatihah. Ada 7 sifat setan yang hari ini tidak sadar. Salah satu surat Al-Fatihah ketika diturunkan oleh Allah, itu iblis menjerit. Dan turunnya Rasulullah dan dilahirkannya Rasulullah. Ada 7 sifat setan. Makanya jangan heran, para pejabat, para koruptor yang beragama Islam, mereka sholat tapi maksiat. Kenapa? Bukan memuji Allah, tapi memuji setan di dalam surah Al-Fatihah. Tanyakan kepada ulama guru-guru kita. Pak Yai, di mana tuh sifat-sifat setan? Ini kudu banyak belajar kita hari ini. Makanya berapa banyak hari ini umat Islam, Allah Karim, Masya Allah. Saya waktu jadi imam di Senayan, kan dekat dengan MPR, DPR tuh banyak pejabat sholat. Kadang nyengir juga saya, nyentil-nyentil. Hati-hati, salah tanda tangan, salah ngambil duit orang, hati-hati. Itu hati-hati korupsi, nyengir bahaya dah. Nyengir aja dia. Nanti kalau duit yang tidak halal dibeliin rumah, nggak enak gitu, nggak berkah dalam rumah. Dibeliin mobil, bunyinya nggak enak. Itu knalpotnya keluarnya korupsi, nggak enak bunyinya. Karena sudah terbiasa. Padahal mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang apa yang bisa kita korbankan? Tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat selain daripada Nabi kita Muhammad. Ana awwalu mayyuharrikil jannah. Aku orang yang pertama membuka pintu surga. Fayudkhilniha ma'iya fuqara'ul mu'minin. Dan aku orang yang pertama masuk bersama orang-orang yang beriman fakir ke dalam surga. Kita berharap kepada Allah yang hadir di sini, para ulama, para asatidz, para pejabat dan kaum biasa kita yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bersama Rasulullah masuk ke dalam surganya, digandeng oleh Rasulullah. Bukan umat yang diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita di dunia ngaku sebagai umat Rasulullah,
tapi jauh daripada sunnahnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qila wa may aba ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat akan masuk bersamaku. Dan siapa yang enggan, mereka yang menolak untuk bersama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab pamannya Nabi. Idza kana jahazammu kafiran jahazammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ketika Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, bermimpi, malu kita, bagaimana keadaanmu hai Abu Lahab? Apa kata Abu Lahab? Saya sengsara di neraka, disiksa depan, belakang, atas, kiri, kanan, dari bawah, nggak ada senangnya. Tapi karena apa? Ata annahu fil yaumil isnaini. Masya Allah. Fil yaumi isnaini mukhaffafan lissururi ahmada. Karena setiap hari Senin saya diringankan siksaannya. Dari jari-jari dikeluarkan air yang begitu nikmat, sejuk yang aku minum setiap hari Senin. Kenapa? Hanya memuliakan, gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir saja Bu, Pak, begitu di dalam neraka diberikan keringanan. Bagaimana kita umat Rasulullah yang beriman dengan kelahiran Rasulullah, kita mengikuti sunnah Rasulullah, diamnya, bicaranya, geraknya, mimiknya, kehidupannya, dari 1 kali 24 jam, dari mulai bangun tidur, bangun lagi, kita mengikuti Nabi kita, pasti kita yang ada di sini lebih lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Titip salam dari saudara-saudara kita Bu yang mu'alaf, udah Islam masuk lagi jadi murtad, kita tarik lagi. Di Cianjur Selatan ini pemurtatan luar biasa. Doakan kami, Masya Allah itu berat. Kami belum punya masjid Bu. Kami sudah bangun pondok, Alhamdulillah sekitar 300-an. Ya, ada di ujung lagi. Ya. Kalau kita datang ke sana, ya Allah mungkin nggak akan kuat. Ya. Mereka ditawarin makan. Rumah mereka sangat, ya Allah, sangat kayak nggak layak untuk ditempatin. Maka pantas mereka tuh ketika dikasih makan oleh orang kafir, dikasih duit oleh orang kafir, dikasih perumahan, mereka rela menukar akidah mereka dengan itu. Nggak ada sejarah orang Sunda pakai jilbab masuk gereja, nggak ada. Kemana Bu? Ke gereja? Ya Allah menimiris hati teh. Pernahkah kita berdoa, Allahumma ghfir li ummati Rasulillah, Allahumma arham li ummati Rasulillah, Allahumma astur li ummati Rasulillah, Allahumma afi li ummati Rasulillah, Allahumma aslih li ummati Rasulillah, Allahumma hafaz li ummati Rasulillah. Kita menangis. Kita hadirkan Nabi kita, ya Rasulullah, umatmu, apa yang kita bisa korbankan? Kami hari ini pengen bangun masjid Bu, tapi belum bisa. Ya Allah, kami tidak minta-minta, apalagi proposal kagak ada, ya, nggak diajarkan Nabi proposal, ya.
keyakinan kepada Allah dari hati-hati orang yang beriman. Masya Allah. Doakan kami dalam perjalanan dakwah ini di pelosok bumi Allah Subhanahu wa taala dan berbagai belahan bumi Allah Subhanahu wa taala, hidayah bercurah-curah, dan di sini dengan asbab cahaya Rasulullah, maka hari ini kita berkumpul insyaallah dari hati kita bersama dengan guru-guru kita, ulama-ulama kita di tempat ini karena cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita pun nanti disatukan nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu ya kaum jemaah. Benarnya datang dari Allah, kurangnya datang dari pribadi saya sendiri. Subuh ada ngaji lagi, jam 8 ada di Jakarta lagi ngaji maulid. Setelah itu berangkat lagi ke Subang. Masya Allah. Hanya dengan kekuatan amaliyah batin yang diajarkan oleh guru-guru kita. Jangan lupa Bu, ingin bertemu dengan Rasulullah, tadi salawat tuh baca 15 kali ketika sudah menempel kepala kita di bantal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yakutil ahmar wan nuril azhar was sirrillahil akbar. 15 kali, jangan kurang, jangan lebih. Insyaallah kalau hati kita tidak pernah durhaka dengan guru-guru kita, enggak nyampe seminggu Allah mimpikan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Safwat Allah. Assalamu alayka ya Rahmat Allah. Assalamu alayka ya Nur Allah. Assalamu alayka ya Khirat Allah. Assalamu alayka ya man ikhtarahu Allah. Assalamu alayka ya Ruh Allah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarnya datang dari Allah, kurangnya datang dari pribadi saya sendiri. Mohon ampun saya kepada Allah. Mohon maaf kepada guru-guru, para ustadz, para alim yang hadir pada malam hari ini dan seluruh warga masyarakat. Al-insanu bit-tafkir wallahu bit-tadbir. Men pupos gue diposes. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.